Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih tetap membahas seputar masalah keluarga. Ya, tentunya Kang Kumis tidak akan pernah bosan. Ya, masalah seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 7 ciri-ciri istri selingkuh. Nah, kira-kira ini apa saja? Karena ini bisa jadi mendasar kepada beberapa pengalaman dan juga mendasar kepada beberapa kebiasaan yang mungkin bisa dinyatakan atau dilihat itu sebagai tanda bahwa seseorang bisa jadi sedang melakukan perselingkuhan ya. Namun sebelum lanjut ke topik ada salahnya silakan sahabat semua subscribe, like dan komen di channel Kang Kubis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, kira-kira apa saja sih tanda yang bisa menggambarkan ada kemungkinan ya seseorang entah istri, entah suami sebetulnya ya, ini ketika sedang menjalani sebuah perselingkuhan. Nah, yang pertama, biasanya ketika seseorang sedang selingkuh ini biasanya lebih sensitif ya. Jadi semua arah ya, dia merasa bahwa seakan-akan ini sedang dicurigainya. Makanya dia terus berupaya menciptakan hal-hal yang memang berusaha untuk membentengi kecurigaan yang timbul dari pasangan terhadap dirinya. Ya, jadi banyak hal-hal yang terlihat mulai tidak biasa. Ya, mulai ada rasa takut sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang justru semakin mencurigakan. Ini yang pertama. Kemudian perubahan rasa sayang. Perubahan rasa sayang ini bisa jadi perubahan rasa sayang terhadap pasangan, bisa jadi seperti itu, bisa juga tidak. Tapi yang inti adalah biasanya ketika seseorang sedang menjalani sebuah perselingkuhan, mohon maaf, ini lebih menyayangi ponselnya. Jadi sebelum dia membeli suami, memegang suami, ia lebih dulu akan memegang ponselnya. Bahkan mungkin di saat pagi dibangun pagi hari ya, hal yang utama ia lakukan bukan membangunkan suami, bukan. Tapi biasanya dia lebih membangunkan ponselnya. Sedangkan bisa jadi yang dibangunkan adalah orang lain. Yang ditanyakan sudah makan apa belum, orang lain. Yang ditanyakan sudah tidur apa belum, orang lain. Yang ditanyakan sedang apa, orang lain. Bukan pasangan yang ada di dekatnya. Inilah perubahan-perubahan yang terlihat. Jadi hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk suami tercinta berpindah ke orang lain. Ini biasanya hal ini dilakukan melalui ponsel. Ya, bahkan sampai-sampai si suami ini rindu ingin ditanya. Seperti biasanya karena banyak kebiasaan-kebiasaan yang tidak hilang tapi berpindah fungsi. Ini. Yang ketiga, dia selalu mendeteksi ya, selalu ingin tahu keberadaan pasangan. Atau bahkan selalu mencari tahu, selalu tahu kondisi situasi suami. Sedang apa, sedang di mana. Nah, hal ini ketika seorang selingkuhan mungkin bertanya, emang suami kamu kemana? Dia selalu mengatakan, oh nggak ada, dia lagi jauh. Nah ini kan berarti dia selalu tahu keberadaan pasangan. Ya, ini karena secara logika tidak mungkin ketika seseorang sedang berselingkuh berani mengatakan begitu di depan suaminya. Ini bedanya ya. Jadi hal-hal di mana kesenggangan terjadi dengan pasangan justru itu sering ditanyakan oleh selingkuhan. Ya, paling pesannya hati-hati loh, awas ketahuan. Ah tenang saja, suami saya mah nggak begitu merhatiin. Nah ini kan bisa jadi kurang merhatiin ini memang selama ini kurang perhatian. Mungkin karena memang suami sibuk bekerja, istri sibuk bekerja. Atau bisa juga suami sibuk bekerja, istri memang di rumah saja. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada akses kemudahan ya untuk menerima kehadiran orang lain yang lebih bisa mengisi waktunya. Walaupun ini adalah hal yang keliru. Tapi itulah pada faktanya hal yang sering terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita. Lalu yang keempat, dia tiba-tiba ya si istri lebih memiliki ada perubahan sifat manipulatif terhadap pasangan. Ya, entah itu manipulatif keuangan, manipulatif kebiasaan, ini semuanya berubah. Ya, jadi perubahan ini biasanya ada yang perlahan, ada yang drastis. Kalau Anda melihat bahwa perubahan itu drastis, berarti mungkin ini sudah berjalan cukup lumayan lama, ya.
lumayan lama, tapi Anda baru tahu, mungkin seperti itu. Nah, sebetulnya di sini banyak hal. Orang yang mungkin sedikit banyak tahu kalau pasangannya sudah mulai tidak setia. Namun bingung bagaimana cara membuktikan. Nah, ini saya kasih satu tip, mudah-mudahan sahabat semua bisa melakukan ini ya. Tidak harus menggunakan ini itulah ya. Ketika Anda curiga dengan pasangan bahwa pasangan Anda ini selingkuh atau tidak. Ya. Jadi saat Anda bertanya, tanyalah dengan lembut. Sebenarnya kamu ini selingkuh apa enggak? Ini sambil didekap. Lalu Anda bisa dengarkan detak jantungnya. Ya. Detak jantungnya ini akan menguat lebih cepat. Nah, detakan-detakan yang cepat ini ditimbulkan karena rasa takut. Dan ini nggak bisa dibohongi. Ini cara alam yang memang sedikit banyak akan menemui kebenaran. Jadi ketika Anda bingung, Anda santai saja. Ya, jadi nggak usah Anda bentak-bentak. Ya, karena dengan detak jantung, perubahan detak jantung yang berbeda dari biasanya, artinya tidak normal. Ini bisa Anda pahami bahwa orang tersebut mungkin benar-benar melakukan itu. Itu adalah cara yang simpel. Jadi tidak usah ngotot. Kalau ngotot, ya boro-boro Anda bisa memeluk istri Anda. Boro-boro Anda bisa mendekap istri Anda ketika Anda menggunakan cara-cara yang kurang efektif. Atau membuat pasangan menjadi jauh. Ini satu trik yang mudah. Sebetulnya ketika kita bicara alat deteksi kebohongan, itu juga diambil dari seberapa keras detakan jantung yang timbul ketika orang tersebut menjawab pertanyaan ini. Ya. Yang kelima, apakah di situ terjadi perubahan gestur juga, perubahan bentuk fisik? Karena rasa takut ini akan terlihat dari fisik juga. Jadi dia memperlihatkan gelagat tidak seperti biasanya. Seperti mungkin bisa dilihat dari kata-katanya tidak selancar pada waktu dia tidak berbohong. Ya. Kemudian rasa takut terhadap Anda bisa juga diperlihatkan dari bentuk lirikan mata dan juga seberapa lama dia berani memandang Anda. Banyak sebetulnya kalau kita sabar. Karena untuk membuktikan itu tidak mudah. Dan untuk menuduh itu sulit karena harus ada bukti. Lalu kemudian yang keenam, apakah ia lebih banyak bertanya tentang mau kemana dan di mana serta mau apa terhadap Anda? Biasanya dia akan lebih cepat bertanya, lebih responsif terhadap Anda ini. Misalnya contoh ya, Anda mau keluar rumah atau seorang suami mau berpergian. Ini biasanya sudah ditanya pulangnya kapan, jam berapa. Dia tidak tanya mau kemana. Bahkan yang ditanya adalah kepulangan. Ini. Nah, karena dia berharap ada sisa-sisa waktu. Ada senggang waktu untuk dia lebih leluasa. Nah, namun di sini Anda lihat apakah pertanyaan itu baru-baru ini atau memang dari dulu, dari awal Anda menikah. Ketika si istri ini menanyakan hal tersebut dari awal Anda menikah sampai sekarang, itu bukan selingkuh, tapi itu betul-betul bentuk perhatian, bentuk kekhawatiran, rasa sayang terhadap suami. Ini harus dibedakan, ya. Lalu yang ketujuh, apakah ia sibuk baru-baru ini? Ya, ada kesibukan yang memang tidak berani berterus terang dengan Anda. Bahkan ketika ditanya dari mana, itu dia tidak menjawab. Bisa jadi dia menjawab mau tahu aja. Padahal itu jawaban yang sangat-sangat keliru. Karena ketika seorang suami ingin tahu aktivitas istri, ini adalah hal yang normal, hal yang wajar. Ya. Namun ketika jawabannya seperti itu, tentunya si suami menjadi kurang enak hati. Ketika kurang enak hati, ngomongnya bisa lebih banyak lagi. Ya, walaupun di sini mungkin sebanyak-banyak suami ngomong, masih banyak istri yang ngomong. Ya, maka dari situ kebanyakan si suami hanya bisa bengong dan emosi. Ya, jadi saya yakin ketika memang Anda seorang wanita, Anda adalah istri penyayang suami dan istri yang betul-betul bijak menyikapi segala permasalahan yang hadir di tengah kehidupan rumah tangga. Begitu pula ketika Anda seorang suami, saya yakin Anda pun seorang suami yang sangat sayang terhadap pasangan Anda, anak-anak Anda dan semua keluarga Anda. Jadi Anda tidak mungkin melakukan hal-hal yang tadi saya bicarakan. Nah, mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan, jika memang Anda menganggap itu bermanfaat, maka manfaatkan dengan baik. Ketika menganggap ini tidak bermanfaat, maka buanglah jauh-jauh. Ya,
Mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.